Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semuanya, senang sekali rasanya saya, Novi Puji Lestari dan Syifa Alivia bisa menemani kalian semua dalam acara Terminal Teman Rumpi Anak Milenial. Sahabat inspiratif semuanya, sebelum kita memulai pembahasan seperti biasa, kami mengajak teman-teman semua untuk senantiasa memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Sabilur Rahman dengan gerakan 3S, sehari 1000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000. disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah menyaksikan ya live luar biasa dari narasumber kita yang benar-benar menginspirasi gitu ya Kak ya. Benar banget nih Kak. Dari Dek Nazwa yang sudah hafal Al-Quran dan sedang menghafal ya, proses menghafal Al-Quran gitu di usianya yang ke-11 tahun. Wah Masya Allah, sempat ngerasa insecure juga tadi pas nonton live nih Kak. Iya, aku juga pas ngelihat dia nge-live gitu Kak, terus dia baca Al-Quran, Masya Allah. Aku dulu seumuran segitu tuh aku belum ngapa-ngapain gitu. Betul banget. Tapi ngelihat dia, ya Allah, Masya Allah banget gitu, udah bisa hafal gitu kan. Mungkin dulu aku masih hafal 3 kul. Iya betul. Dan dengan tahsin dan tajwidnya juga yang memang sudah bagus ya Kak ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai pembahasan, aku mau nyapa dulu nih Kak Sipa. Kak Sipa gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Semangat banget ya Kak Sipa, semangat pagi. Masih pagi ya Kak? Masih pagi, jadi kita Masih harus pagi. pakai semangat pagi. Gak ngantuk ya? Insya Allah gak ngantuk. Tapi walaupun semangat paginya di pagi hari, nggak boleh luntur sampai siang, sore, sampai malam juga nggak boleh Kak. Jadi Harus sampai malam harus semangat pagi terus. Tadi kan aku nanyain kabar nih, kabar Kak Sipa gimana? Nah, kabar resolusi 2021 gimana nih Kak? Masih terjalankan atau enggak nih? Atau Sepertinya masih ada beberapa tantangan yang dihadapi nih? sudah menghadapi sedikit-sedikit sih Kak. Waduh, udah agak-agak kendor gitu ya? Iya. Semangatnya sudah mulai kendor Kak. Yang pasti sih mulai ada rasa bosen gitu Kak. Masya Allah, bosen. Sebenarnya bosen itu wajar sih ya. Bosen, bad mood, jenuh gitu ya. Dan memang teman-teman, kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan erat dengan kehidupan kita saat pandemi ini. Bener banget nih Kak. Relate Temanya banget. apa sih Kak kira-kira? Nah, temanya bagaimana cara untuk mengatasi rasa bosan ketika belajar online. Bener banget tuh Kak. Masya Allah. Jujur ya Kak, aku sendiri tuh suka banget yang namanya ngerasain bosen gitu Nah, Kak. betul. Ketika aku harus di rumah terus gitu tanpa harus ketemu temen-temen gitu kan yang biasanya nongki-nongki bareng gitu. Biasa dapat uang jajan gitu ya. Bener banget, biasanya dapat uang jajan gitu kan. Terus Betul. biasanya kita juga belajar bareng gitu, dan sekarang tuh aku harus belajar sendiri di kamar terus gitu kan, dan mau keluar pun ya kita terhalang gitu Iya, karena betul. adanya PSBB Suasananya beda gitu ya. Dan Kak nih karena ada masa pandemi seperti ini gitu ya, dimana banyak sekali mahasiswa dan siswa yang merasa jenuh, bosan, sampai ada timbul satu statement yang viral nih, sempat Ya. viral. Jadi ada beberapa teman aku nih Kak, yang karena mereka bosan, karena mereka jenuh gitu, pusing, mereka sampai bilang, aduh udah pusing, pengen nikah aja gitu. Wah, menurut pendapat Kak Sipa sendiri nih, kesan Kak Sipa sendiri gitu ketika mendengar statement tersebut gimana sih Kak? Nah, yang pertama sih Masya Allah banget ya Kak dengan adanya statement-statement yang seperti itu gitu. Jujur ternyata tuh kata-kata statement-statement yang kayak gitu tuh nggak cuma di kalangan mahasiswa gitu gitu. Kak. Ternyata di kalangan anak-anak SMA juga sebenarnya udah ada. Udah gitu. booming ya? Iya, udah booming banget gitu. Karena ketika aku masih di SMA gitu Kak, ketika aku belum lulus ya, ketika aku masih kelas 12, dan itu saat dimana-mana banyaknya ujian gitu, kita harus mempersiapkan UN, adanya tryout gitu kan, pusing harus kuliah di mana gitu kan. Nah tiba-tiba muncul aja gitu kepikiran kayak udahlah pusing, mau nikah aja gitu kan. Nah sering banget tuh kayak namanya kepikiran kayak gitu tuh Kak gitu kan. Apalagi kita ngelihat temen-temen juga gitu, karena kadang perkataan itu tuh kita ngedenger dari temen, tiba-tiba
apa ya, Keikutan. keungkapan gitu ke kita. Aduh, jadi taklid nih teman-teman, Masya Allah. Tapi kalau menurut aku sendiri itu bukan solusi yang solutif sih Kak. Iya sih, sebenarnya itu bukan solusinya gitu. Karena memang kalau misalnya kita sedang merasa bosan, pusing, jenuh, ya jangan langsung diungkapkan dengan kata-kata seperti itu ya. Tapi harus cari nih faktor apa yang menyebabkan kita merasa bosan, merasa pusing, merasa jenuh, dan apa nih solusinya gitu. Benar banget sih Kak, kita juga harus mencari solusinya ya teman-teman gitu, nggak cuma kata-kata doang gitu kan. Karena meskipun kata-katanya sedikit menginspirasi mungkin buat teman-teman yang ingin nikah muda gitu kan, tapi kan jadi parenting nih ya. Iya. Tapi kan kita juga harus menelaah gitu apa yang kira-kiranya bikin kita bosen gitu kan. Pasti kita bosen itu ada faktornya sih ya Kak. Iya betul. Nah teman-teman semua jangan ragu nih teman-teman, jangan takut karena kita juga akan memaparkan kepada kalian semua gimana nih tips dan trik mengatasi rasa bosan ketika kita sedang belajar online. Oke, dari Kasipa sendiri nih, aku mau tahu tips atau poin pertama yang kakak lakukan gitu ya supaya mengatasi rasa bosan itu sendiri, gimana sih Kak? Yang pertama itu yang pasti ya Kak, kita harus membenarkan niat kita. Oh, Masya Allah. Karena segala sesuatu itu tergantung niatnya Kak. Kan inamal a'malu binniyat. Iya, betul. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi kita harus membenarkan niat kita dulu Kak gitu. Kan ketika belajar online tuh kita kadang suka udahlah bosen gitu kan. Nah di situ tuh kita udah niat, oh ternyata belajar online tuh bosen. Niat kita tuh ya udah bosen gitu. Padahal kalau misalkan kita membenarkan niat kita gitu, adanya mata kuliah untuk mengisi waktu luang gitu kan, adanya mata kuliah bisa menambah ilmu kita gitu kan, karena kita belajar di rumah itu kita kan nggak mendapatkan transfer ilmu dari Iya, mana-mana betul. gitu Kak. Apalagi kalau cuma di kamar, ya paling Tuh, transfer udah. ilmunya scroll Gitu-gitu scroll aja, SW gitu. ya kan, Betul. scroll IG gitu kan. Nah itu juga kalau misalkan kita scrollnya yang bermanfaat gitu. Kalau cuma nge-like-in foto orang, Aduh, atau stalker nih ngeliatin kayaknya. ya atau ngeliatin followers gitu kan, ya itu kan unfaedah gitu. Nah jadi dengan adanya mata kuliah kita harus meniatkan gitu bahwa mata kuliah ini tuh bisa menambah ilmu kita juga gitu Kak. Jadi intinya positive thinking gitu ya, ngerubah mindset nih. Jadi teman-teman kita rubah mindsetnya sekarang. Kita niatkan belajar itu lillahi ta'ala untuk mencari ridho dari Allah gitu. Karena kalau misalnya dalam diri kita sudah terpatri untuk mencari ridho dari Allah, segala apapun halangan, rintangan itu pasti akan akan terjalankan lah gitu ya, akan bisa kita lewati gitu. Karena memang teman-teman perlu kita ketahui bahwa dalam surat Al-A'raf ayat 17 disebutkan gitu ya, dijelaskan bahwasanya setan itu sedang jadi kita itu sedang dikepung gitu sama setan Kak, dari segi horizontal kita dikepung dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang gitu. Wah, Masya Allah banget kan gitu. Nah jadi kalau misalnya kita tidak kalau misalnya kita tidak menjalankan hubungan dengan Allah secara vertikal gitu ya, itu pasti kita akan kalah. Ya Masya Allah. Jadi memang niat itu utama ya Kak, niat untuk itu yang paling utama. mencari ridho dari Allah, belajar lillahi ta'ala. Selanjutnya Kak, tips yang kedua, gimana sih caranya untuk mengatasi rasa bosan ketika kuliah daring? Nah yang kedua itu kita harus bikin jadwal nih Kak. Oh, ya betul. Karena kalau misalkan cuma niat doang ya sahabat inspiratif semuanya, itu tuh sebenarnya masih kurang efektif gitu Kak. Kita juga harus menjadwalkan perkuliahan kita gitu. Karena jujur ya Kak, aku juga pernah tuh yang namanya ketinggalan gitu. Oh iya, betul. Ya kan, tiba-tiba tuh kita nungguin MK atau ketiduran gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya kalau misalkan kita bikin jadwal pengingat gitu kan, kita tuh bisa bangun. Apalagi kalau misalkan kita bikin pengingat di HP gitu kan. Nah iya, kan alarm. pasti ada alarmnya kan. Nah dari situ juga kita udah ikhtiar gitu Kak untuk membangunkan kita. Karena kan sebenarnya manusia itu mahalul khotowanisian gitu ya, tempatnya salah dan lupa gitu. Jadi wajar banget kalau kita butuh sosok self reminder dengan membuat alarm, jadwal gitu. Jadwalnya seperti apa sih Kak? Jadwal apa aja yang harus kita buat supaya kita tuh terstruktur gitu tuh? Nah, jadwalnya itu sebenarnya tuh kita bisa nih dari misalkan kita punya stick notes Nah, gitu kan. betul Atau banget, misalkan stick iya, notes. betul banget kan Kak. Nah, kalau misalkan bisa juga yang sering megang HP ya kan. Kita bisa bikin jadwal tuh, bikin jadwalnya di HP gitu, tandain kalendernya, pasang alarmnya juga kayak gitu. Nah,
kalau misalkan kalian mau lebih kreatif lagi gitu, mungkin ada yang lebih kreatif lagi gitu kak. Ih, pengen pakai kertas ini, pengen di model-modelin kayak gini gitu. Ya nggak apa-apa gitu, bikin jadwal semenarik mungkin gitu. Dan jadi biar nggak monoton. Iya, terus letakkan juga di tempat-tempat yang emang sering dilihat gitu kak. Ya kan percuma juga udah bikin terus naruhnya di tempat yang nggak pernah dilihat gitu. Kalau ditempelnya di kaca gitu kan biasanya kalau apa sih perempuan itu nggak lepas dari yang namanya mirah gitu. Kaca itu gimana tuh kak? Bisa itu rekomendasi? Bisa juga sih kalau misalkan mau nempelin di kaca gitu ya, tapi jangan dipenuhin juga, nanti iya, kacanya nggak kelihatan. Oh iya betul. Jadi memang harus ditempatkan di tempat-tempat yang strategis gitu ya. Iya, nah dengan adanya jadwal juga kita tuh bisa lebih terorganisir kak gitu kan. Waktu yang kita gunakan itu bisa lebih efisien gitu kak. Iya. Kan kalau misalkan kita nggak di jadwal tuh lebih banyak rebahannya, lebih banyak males-malesannya gitu kan. Kadang bahkan sampai lupa gitu. Oh iya, jam segini ternyata ada MK. Aduh, sayang banget kalau sampai ketinggalan gitu kan. Nah, jadi walaupun kita belajar secara daring, secara online ya harus tetap maksimal dan produktif gitu ya kak. Iya, bener banget. Jangan dijadikan alasan belajar online menjadi waktu bagi kita untuk malas-malasan. Bener banget sih kak. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih kak tipsnya? Kan tadi kan jadwal udah nih kak. Terus yang pertama tuh niat ya, yang pasti niat dulu lah, niat udah gitu kan. Terus bikin jadwal juga udah, tapi kayaknya tuh masih ada yang kurang gitu kak. Apa sih kak kira-kira kak? Nah, jadi teman-teman, niat dan juga jadwal itu nggak akan lengkap ya kalau misalnya nggak ada follow up atau nggak ada selanjutnya kita tuh nggak ada gerakan gitu, nggak ada movement gitu. Jadi harus ada sesuatu hal yang di follow up gitu. Caranya dengan apa? Dengan mengetahui gaya belajar kita gitu. Percuma dong kak kalau kita bikin resolusi belajar, bikin list to do gitu, list belajar atau list kuliah gitu ya. Tapi akhirnya nggak terjalankan. Pernah nggak Kak Siva bikin resolusi gitu ya? Misalnya resolusi 2020 tahun lalu, ternyata baru terjalankan cuman seminggu 2 minggu. Selanjutnya longgar gitu. Pernah sih kak, sering banget gitu. Karena ya emang jujur ya kak, kadang tuh ketika pas mau ngelakuin ya udahlah nanti aja. Nah, itu kayak gitu tuh. Iya, ini karena kira-kira gimana sih kak caranya gitu kak. Terus apa sih yang harus kita siapin, apa yang harus kita ketahuin gitu supaya kita tuh ketika misalkan mau melakukan gitu kak, kita langsung ayo lakukan gitu, nggak yang ya udah nanti aja, nggak yang kayak gitu kak. Jadi memang teman-teman selain visi kita juga harus ada aksi. Karena kalau kata Bill Gates, vision without execution is a daydream. Visi tanpa eksekusi ya halusinasi gitu ya. Percuma dong kita kalau punya banyak banget mimpi gitu ya, tapi tidak ada aksi sama sekali kan halusinasi ya. Kita hanya berangan-angan pengen jadi ini, pengen jadi itu. Nah, dengan cara harus ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut yang pertama itu adalah dengan mengetahui gaya belajar kita. Kita harus tahu loh gaya belajar kita seperti apa. Jadi orang itu gaya belajarnya beda-beda kak. Ada yang gaya belajarnya itu auditory. Jadi auditory itu adalah gaya belajar di mana seorang itu lebih senang untuk mengungkapkan pendapat dengan kata-kata langsung daripada menulis. Terus mereka itu lebih senang untuk mendengarkan daripada menulis gitu. Jadi mereka tuh lebih suka yang namanya ngedengerin gitu kak, kayak misalkan ngedengerin dari YouTube. Nah, iya betul. Gitu. Dibandingkan mereka nulis atau dibandingkan mereka baca buku gitu. Iya, jadi mereka lebih senang untuk mendengarkan referensi dari YouTube gitu. Sama sih kak kayak aku anak auditori banget. Aku lebih senang buat mendengarkan suatu hal itu secara mendengar gitu, listening daripada harus baca buku gitu. Tapi itu bukan alasan kita juga ya untuk malas baca buku gitu. Karena memang membaca itu suatu hal yang sangat penting juga. Bener. Aku mau nanya nih ke Kak Siva. Kalau Kak Siva sendiri gaya belajarnya kayak gimana nih kak? Kalau misalkan aku sendiri sih yang aku rasain gitu ya kak, sebenarnya awalnya sih ngerasa kayak kayaknya ngebaca deh gitu, dari baca gitu. Tapi kadang baca tuh boring gitu kak, baca gitu. tuh bosen gitu kan, apalagi yang halamannya banyak terus kertasnya warnanya putih doang. Oke. Gak ada gambar atau apa gitu ya? Itu tuh bikin boring banget gitu. Jadi kadang yaudah deh lewat YouTube aja gitu kan, yaudah deh coba ngedengerin gitu. Dan ternyata dari ngedengerin, kalau misalkan yang didengerinnya menarik gitu ya, didengerinnya bikin pengen tahu gitu kak, secara nggak langsung tuh keinget gitu, terus dapet ilmunya. Jadi sebenarnya kayaknya bisa dibilang multi talentan ya kan? Oh ya, oke, multi talentan gitu. Jadi bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya sih. Bagus.
Nah, selanjutnya selain tadi udah ya niat, terus juga kita juga harus buat jadwal, tahu gaya belajar. Nah, tips selanjutnya nih dari Kasifa sendiri, apa Kak? Yang paling penting ya Kak, dan yang paling sering kadang dilakukan itu adalah menunda-nunda. Jadi jangan menunda-nunda ya sahabat inspiratif semuanya. Aduh, ini kebiasaan buruk kita ya. Iya, bener banget tuh. Sering banget yang namanya nunda-nunda tugas. Apalagi kalau kita sering banget yang namanya nungguin deadline. Nah itu, jadi kalau deadline itu kayak belum 2 jam sebelum deadline tuh belum deg-degan gitu ya, Iya, Kak. bener banget. Belum dikerjain gitu, aduh Masya Allah. Kadang tuh kalau misalkan udah deket-deket deadline tuh tiba-tiba inspirasi ada semua. Wah, itu muncul semua potensi gitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya itu satu kebiasaan buruk juga sih Kak. Seharusnya kan kita juga bisa gitu Kak untuk meminimalisir gitu. Jadi nggak ketika deadline tuh kita baru panik gitu, nggak ketika deadline tuh kita baru pusing gitu Kak. Kan kadang tugas itu kalau misalkan ditunggu-tunggu deadline nggak sadar lama-lama Iya, banyak. betul. Aduh, ini nih, ini alasannya kenapa kita itu sering banget SKS, sistem kebut semalam. Aduh, padahal SKS itu nggak boleh ya. Iya, nggak baik banget. Nggak Satu baik. nggak baik juga karena memang mengerjakan tugas itu nggak maksimal gitu Kak. betul. Karena kan terburu-buru ya, pasti kadang tiba-tiba oh iya ada yang kelewat gitu kan. Terus Nggak maksimal. kesehatan juga berpengaruh loh Kak dengan adanya sistem SKS tuh. Kalau misalkan kita SKS kan biasanya begadang. Kadang sampai jam 1, kadang sampai jam 2 gitu kan. Ya memang jiwa muda tuh jiwa-jiwanya pengen bergadang Wah. gitu kan. Jiwa-jiwanya ingin mengerjakan tugas tuh ketika ada rasa yang harus dikerjain iya. gitu kan. Padahal tuh sebenarnya itu nggak bagus banget gitu kan. Itu juga buruk juga gitu feedbacknya buat ke kita gitu loh Kak. Karena kan begadang itu kan bikin kesehatan juga menurun ya kan. Padahal di masa-masa pandemi ini tuh harusnya kita menjaga kesehatan kita juga Kak gitu. Karena percuma juga kita kalau misalkan bisa mengerjakan tugas tapi ada ide gitu, ada inspirasi masuk tapi kayak kesehatan tuh Menurun. nggak mendukung gitu Nggak Kak. fit. Iya. Percuma ya. Percuma juga gitu, nggak akan terlaksana gitu kan. Jadi memang harus balance nih Kak antara jaga kesehatan gitu ya sama belajar gitu. Jangan sampai kita sibuk-sibuk belajar nih ngejar nilai gitu ya. Dan karena ngejar nilainya itu di waktu malam SKS gitu ya. Pas SKS sistem kebus malam jadi kita terbengkalai deh kesehatannya gitu. Yang tadinya kita pengen ngejar resolusi kan tahun ini pengen ini akhirnya tidak terlaksanakan gara-gara kita sakit. Iya. Nah, terus jangan lupa juga teman-teman, kan tadi kan udah ngejadwal kuliah nih Kak. Nah, yang paling penting juga tuh adalah bikin jadwal kalau misalkan kita ada tugas nih dari dosen gitu Kak. Nah, kita tuh penting tuh buat nulis jadwalnya gitu. Sama jadwal deadline-nya. Iya, oke. supaya kita tuh nggak lupa kalau kita punya tugas gitu kan. Iya. Kan kadang kalau misalkan di grup aja gitu, kadang suka ketimbun, tiba-tiba nggak kebaca lagi, terus lupa, nggak taunya ada tugas gitu kan. Nah itu tuh sayang banget dong, nanti kalau misalkan sampai nggak dikerjain terus nggak dapet nilai gitu kan. Nah jadi yang paling penting juga itu adalah membuat jadwal gitu. Jadi misalkan kita dapet tugas nih Kak dari beberapa dosen gitu kan. Nah kita bisa, dan dari jadwal itu tuh kita juga bisa ngelihat gitu Kak. Iya, Mana yang deadline-nya sebentar lagi, berarti kita bisa tahu mana tugas yang harus kita prioritaskan. Iya betul banget. Dengan adanya jadwal deadline tersebut kita bisa tahu nih skala prioritasnya apa gitu. Karena gini, terkadang kalau misalnya kita nggak terjadwal gitu ya, yang harusnya kita presentasi nih minggu depan, akhirnya nggak tahu, kita kebablasan nih, jadi nggak bikin makalah lagi. Wah itu parah banget ya. Jadi memang harus ada jadwal dan juga kita itu harus tahu gitu deadline-nya seperti apa. Tidak boleh menunda-nunda. Yang paling penting tidak boleh menunda-nunda. Kan kalau misalkan menunda-nunda juga nggak baik ya Kak ya. Nah ada tuh mafuzatnya, apa sih Kak? Mafuzatnya itu latu akhir amalaka ilal godi matuk biru antamalhul yauma. Masya Allah, artinya apa tuh Kak? Iya, artinya itu janganlah kamu menunda pekerjaanmu hingga esok hari, yang mana kamu bisa mengerjakannya hari ini gitu. Nah, karena kita juga harus percaya nih Kak, ketika kita mengerjakan suatu itu di sebelum deadline, pasti itu akan terbaik gitu. Dan kalau misalnya kita nunda-nunda sampai deket deadline, kita kan nggak tahu kemungkinan buruk apa yang akan terjadi ketika kita nunda-nunda gitu ya. Bisa aja ketika kita mau ngerjain tugas gitu, dan tugasnya misalkan makalah, laptopnya mati. Nah itu, laptop mati, HP error mungkin ya, Kak. kita nggak akan pernah tahu di masa depan, di masa mendatang itu akan ada apa gitu. Bener banget. Jadi mendingan dikerjakan sekarang gitu lebih baik. Bener banget. Nah tadi kan jangan menunda-nunda udah nih Kak. Kira-kira masih ada nggak sih Kak tips dari kita? Nah,
kalau tips selanjutnya itu adalah fokus dan jangan melakukan hal lain ketika kuliah online. Bener banget. Pernah nggak sih Kak Siva ketika nge-zoom nih, dosen lagi ngejelasin, lagi semangat-semangatnya ngejelasin, kita malah buka website, apa medsos atau mungkin platform lain. Pernah nggak sih Kak? Pernah sih. Wah, gitu. Ya pernah gitu, karena emang kadang tuh gimana ya, namanya harus ngedengerin berjam-jam gitu. Ya oke lah kalau cuma 1 menit pertama masih oke gitu, sampai 5 menit ke depan masih oke, 10 menit masih oke lah, kamu masih duduk siap rapi gitu. Tapi ketika udah 20 menit, 25 menit itu kan udah mulai ya agak bosen-bosen gitu kan. Nah kadang tuh daripada kita tidur gitu kan, lebih baik ya udah buka platform lain gitu Kak. Jadi ini nih terkadang hal yang harus kita rubah juga nih Kak, karena hal tersebut membuat belajar kita tuh menjadi nggak efektif. Yang harusnya kita fokus pada satu tugas gitu atau satu materi gitu yang dijelaskan sama dosen, akhirnya kita nggak mendengarkan dengan baik. Feedbacknya kita nggak paham sama materi yang disampaikan. Bener sih. Habis kuota tapi materi nggak nyampe kan? Iya gitu. bener banget sih Kak. Jadi memang harus fokus teman-teman. Ya bolehlah sesekali kita minum atau mungkin ambil cemilan gitu ya. Yang penting kita tetap mendengarkan gitu dengan seksama. Jangan deh sering-sering kita buka-buka platform lain ketika kuliah. Contohnya gini Kak, ketika kuliah nih misalnya ada MK, 90% yang lihat Instagram gitu ya, 10%-nya mantengin Zoom. Nah, pernah nggak kayak gitu? Pernah sih Kak. Gitu. Iya pernah sih gitu, karena emang gimana ya, godaan platform lain tuh lebih betul banget sebenarnya. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba lagi nge-zoom gitu, terus ada orang yang maksudnya kita ada idola gitu, terus ada notifikasi notifikasi gitu, aduh nonton nggak ya gitu kan, kadang suka bikin bingung gitu. Gejala batin itu nonton enggak gitu ya Kak. Bener banget gitu. Nah kira-kira ada nggak sih kira-kira tipsnya gitu dari kakak gitu Kak, misalkan kalau misalkan kayak gitu gimana caranya supaya kita tuh menahannya gitu Kak, sampai misalkan si MK ini selesai gitu. Ya kalau dari Novi sendiri sih ya, kita harus ingat sama komitmen kita dan niat kita di awal gitu. Jadi memang niat itu sangat penting, komitmen itu sangat penting. Jangan sampai, ya mungkin kalau kita ngecek notifikasi di WhatsApp misalnya sesekali karena memang itu penting ya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai berlebihan gitu ya. Jangan sampai separuh dari waktu belajar kita itu dipakai untuk buka-buka website yang lain gitu. Oke, selanjutnya nih Kak Siva, kalau dari Kak Siva sendiri, apa sih tips selanjutnya supaya kita nggak jenuh, pusing gitu, boring ketika belajar online? Selanjutnya itu kan tadi kan bikin jadwal udah nih Kak, terus kita juga fokus juga udah gitu kan udah Kak. Fokus. Nah terus sebenarnya nih ya teman-teman, kadang tuh yang nggak paling kita perhatiin itu adalah diri sendiri gitu. Kita tuh jarang banget merhatiin diri sendiri. Waduh, pengen diperhatiin ya Kak? Iya kan, ada kan suka yang nanya tuh, coba dikasih waktu 5 menit nyebutin 3 orang yang kamu cintain gitu. Biasanya dalam hati ibu, ayah, yang punya suami mungkin suami, yang punya pacar mungkin pacar gitu kan. Atau adik gitu ya, saudara. Padahal ketika misalkan disebutkan itu harus kita mencintai diri sendiri gitu, kayak yang paling utama gitu. Karena kalau misalkan kita nggak cinta sama diri sendiri gitu, gimana kita mau mencintai orang lain gitu Kak? Betul Nah, banget. salah satunya nih Kak, mencintai diri sendiri itu dengan menjaga kesehatan Kak. Karena ya kita pusing dengan tugas-tugas yang diberikan gitu, kita bosen dengan MK juga gitu kan, terus dengan adanya pandemi ini gitu, dengan adanya PSBB bikin kita makin bosen gitu kan, sampai kita tuh lupa terhadap kesehatan kita sendiri gitu. Lupanya apa? Lupa untuk olahraga. Oh iya betul. Ya nggak sih Kak? Kadang-kadang makan telat ya Kak. Bener gara-gara banget. tugas numpuk gitu. Jarang makan gitu kan. Terus juga kadang kita tuh nggak bisa yang namanya tuh ngelakuin hal-hal yang buat bikin kita kesehatan diri sendiri tuh, kayak nggak usah deh nanti aja gitu tuh kan. Udah prioritasin tugas dulu gitu ya. Gitu kan. Terus kadang suka ketika pengen olahraga, aduh males deh gitu kan. Bener banget gak sih Kak gitu. Apalagi misalkan olahraganya yang memang harus keluar, terus kita mikir kan PSBB gitu. Padahal tuh sebenarnya olahraga tuh bisa kita lakukan di rumah gitu. Banyak banget ya sebenarnya olahraga yang bisa kita kerjakan di dalam rumah itu sendiri, nggak perlu keluar ya Kak ya. Nggak bakalan kehabisan ide teman-teman. Nah ya, kira-kira kakak sendiri nih gitu, pernah nggak sih olahraga di dalam rumah? Waduh, pertanyaannya luar biasa ya.
Ya, jadi teman-teman selama masa pandemi ini gitu ya, yang biasanya kita mungkin jalan-jalan atau jalan-jalan keluar gitu ya, terus lari pagi gitu ya kalau misalnya hari weekend gitu. Sementara kan ini kondisinya lagi tidak memungkinkan gitu. Tapi kalau Novi sendiri itu menggantinya dengan cara senam. Dia senang banget aku tuh buka-buka YouTube gitu tuh kan. Jadi ngeliat-ngeliat senam di YouTube gitu kan, terus ngikutin gitu. Tapi gitu. kadang tuh kalau misalkan aku juga pernah gitu Kak, yang namanya ngikutin senam-senam di YouTube gitu. Tapi ketika misalkan kita nggak ngeliat sedikit aja di YouTube udah sampai mana gerakan kita. Oh iya gitu. betul. Wajar sih, tapi yang penting gerak sih Kak. Yang penting gerak. Yang penting gerak, terus yang penting juga bisa menjaga kesehatan. Iya betul banget. Tadi kan dari aku nih, kalau dari Kasipa sendiri nih, tipe olahraga yang seperti apa sih yang biasanya dijalankan di rumah? Yang paling gampang dan yang aku sih biar nggak boros kuota gitu Kak, karena kadang suka pengen buka YouTube tuh, aduh buat mie gitu kan, gitu kan, karena misalkan kita nggak maketin yang buat YouTube gitu kan, jadi kan kuotanya kesedot juga gitu kalau misalkan di YouTube. Jadi aku yang aku inget tuh ada yang paling sit up gitu. Masya Allah. Karena olahragawan ya? Olahragawati kayaknya. Ya sit up juga nggak banyak, paling 5, 10 kayak gitu kan. Atau misalkan bending gitu kan. Dia yang nggak berat-berat aja sih Kak gitu. Karena jujur aku males banget yang namanya lari. Satu, terus kedua juga kadang suka males keluar gitu. Kadang kan kalau lari di kamar ya muterin itu aja gitu kan. Juga ya? Iya, bosen juga gitu kan. Terus kalau misalkan kita di depan gitu kan, di ruang tengah pasti bakal ditanyain ngapain lari-lari. Oh iya gitu, betul. Jadi kayak ngerasa aneh gitu ya. Ngapain? Nah bener banget kan, jadi paling ya udah yang bisa dilakuin di dalam kamar ya, kalau nggak sit up ya aku bending gitu. Tapi kerasa tuh Kak, keringetan terus badan jadi seger gitu, kerasa? Iya sih, kerasa banget sih Kak gitu kan. Terus kadang juga sebenarnya sih bisa aja kita berolahraga dengan membantu orang tua Kak. Oh gitu, bener banget nih. Sih, Kak. Bener banget Kak. Nyuci piring pagi-pagi kan, atau mencuci baju yang lebih ingin berolahraga gitu. Tapi ya kalau pakai mesin cuci sebenarnya nggak olahraga sih Kak. Ya olahraga ngebilas doang. Oh iya. Nah jadi ketika kita membantu orang tua juga ada dua impact atau dua impact positif yang bisa kita dapatkan. Pertama, kita dapat ridhonya Allah gitu kan, dan membantu orang tua. Kedua, kita bisa menyehatkan badan gitu ya Kak. Wah, double nih pahalanya. Jadi sahabat inspiratif semua, khususnya apalagi yang buat ahwat-ahwat gitu kan. Nah bisa juga yang mau kurus mungkin dengan bisa berolahraga dengan membantu orang tua gitu kan. Jadi lebih bermanfaat kita ada di rumah gitu kan. Karena kalau misalkan kita di rumah cuma main HP di kamar, terus nanti ketika dipanggil alasannya ada MK gitu. Padahal dari tadi cuma scroll IG. Iya, scroll IG, ya kan? feed YouTube gitu ya. Scroll WA juga gitu kan. Ngecek notifikasi padahal nggak ada yang ngechat gitu ya. Menunggu dia yang tidak pasti. Waduh. jadi apa sih namanya, banyak banget olahraga gitu ya yang bisa kita aplikasikan di rumah gitu. Penting banget karena teman-teman, kesehatan itu adalah investasi utama ya, salah satu investasi utama yang memang harus kita jaga gitu. Bener banget sih Kak gitu. Nah kita kan udah nih Kak dari tadi tuh nyebutin tips-tipsnya udah gitu kan. Kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa Kakak ambil nih kalau dari Kakak gitu? Oke, intinya teman-teman jangan jadikan alasan pandemi ini menjadi alasan kita untuk tidak produktif dan bermalas-malasan di rumah. Tapi jadikanlah masa pandemi itu sebagai masa yang penuh dengan kegiatan, produktivitas gitu ya. Kalau dari Kasipa sendiri, yang paling ini ya Kak, gunakan waktu dengan efisien gitu kan. Karena waktu itu sebenarnya paling penting sih Kak. Karena kita tuh nggak tahu kesibukan apa yang bakal kita hadapin besok gitu. Jadi selagi masih bisa dilakukan sekarang ya lakukan gitu Kak. Oke, teman-teman mungkin itu aja ya yang bisa kami sampaikan gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.